Oke, hai. Kita ketemu di part 2. Soalnya kalau disambungin takutnya kepanjangan. Kalian bosen kayaknya lihat mukaku dengan kerudung dan baju yang ini aja. Oke. Nah, akhirnya setelah suamiku dipanggil, akhirnya dipanggil kan, Rahmat Adi Putra, kita udah deg-degan. Akhirnya masuk, ketemu dokternya. Ternyata dokternya masih muda. Udah gitu, kita tuh kesana lagi pas-pasan banget mulai awal-awal ada pandemi COVID-19. Apa namanya? Sebetulnya bulan Maret itu di ulang tahunku, di bulan Maret itu harusnya tuh aku pergi ke Korea. Harusnya kami pergi ke Korsel, tapi karena ternyata ada pandemi ini, akhirnya kami membatalkan. Kami tidak mau beresiko, kami membatalkan untuk pergi ke Korsel. Kami juga masih berharap uangnya bisa balik. Tapi ya udahlah ya. Ternyata Tuhan itu, awalnya kita sedih ya, kayak yang ya nggak jadi liburan gitu. Tapi ternyata Tuhan, Allah tuh punya rencana lain. Karena kami dimudahkan sekali untuk proses operasi suamiku. Jadi tanggal-tanggal yang seharusnya kita lagi di Korsel itu suamiku operasi gitu, dengan biaya yang 0 rupiah. Wah, aku tuh sampai mikir sama suamiku kayak, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itulah karena kita buta informasi, kita nggak pernah tanya-tanya kemana-mana, kita yang terlalu aduh ini kenapa, aduh ini terlalu banyak takutnya. Ternyata varikokel itu ditanggung BPJS, guys. Tahu gitu. Dari kemarin-kemarin kita udah operasi. Tapi memang mungkin jalannya Allah itu memang harusnya operasi sekarang, ya kan? Niat liburan kita yang sudah di planning dari tahun kemarin aja, sudah beli tiket dari tahun kemarin, tiba-tiba bisa dibuyarkan, tiba-tiba bisa dibatalkan dengan sekejap mata dengan alasan si COVID-19 ini. Padahal mungkin memang rencana Allah tuh lebih baik, rencana Allah tuh selalu lebih indah, karena ternyata kita diberi rezeki untuk bisa operasi di tanggal yang seharusnya kita lagi senang-senang di Korea ngelihat opa-opa. Ternyata itu tanggal dimana suamiku akhirnya operasi. Jadi akhirnya kita happy karena operasi kayaknya lebih baik daripada jalan-jalan. Mungkin suatu saat kalau ada rezekinya kita bisa jalan-jalan lagi. Oke, balik lagi ya. Itu intermezzo aja. Balik lagi. Akhirnya kita ketemu dokter Andre. Terus dokter Andre nanya, kenapa nih? Gitu. Terus akhirnya kita liatin hasil USG yang di Hermina Bekasi Barat. Dibilang, ya kita varikokel. Wah, dokter Andre-nya gak banyak ngomong, gak banyak bertele-tele. Dia bilang, udahlah operasi aja ya gitu. Ready nggak operasi? Suamiku bilang kan, ready dok, makanya kita mau kok kesini mau operasi. Terus dokternya bilang, udahlah minggu depan ya, cus ya. Kita selalu, ya itu rezeki dari Allah, selalu dapat dokter yang enak, jadi kitanya nggak deg-degan. Si suami nanya kan, operasinya enggak susah kan dok, operasinya bukan yang berat kan dok? Udah tenang aja, saya jamin operasinya berhasil. Bener ya dok? Iya udah operasi aja ya. Oke, dia bilang gitu. Terus dia bilang, oke ya, saya jadwalkan minggu depan operasi ya. Itu hari Selasa. Saya jadwalkan minggu depan operasi ya. Terus kita bilang kan, iya dok, oke siap, hari minggu depan operasi gitu. Siap, nanti hari Kamis Jumatnya, pokoknya nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi kamu kesini ya, tes ambil darah kayak gitu-gitu, biasalah ya persiapan operasi kan harus ini. Terus dirujuk ke dokter penyakit dalam untuk dicek juga dulu yang lainnya gitu, untuk mendukung operasi, untuk mengadministrasi pendukung operasi si varikokelnya itu. Harusnya kita operasi hari Selasa, karena saat itu lagi mulai rame-ramenya si COVID ini, si corona ini. Ditelepon tuh pas hari Senin, ditelepon, Mbak jadwal operasinya mundur. Waduh gitu-gitu, karena dokter anestesinya
gak ada atau apa gitu ya. Jadi diundur hari Kamis ya, dia bilang itu. Jadi Mbak masuk ke sini hari Rabu malam. Terus kita bilang kan, oh oke, siap gitu, oke siap, nggak apa-apa. Nah sebelumnya kan kita pas tanda tangan mau operasi itu kan kita ketemu sama sama suster jelas ini nanti operasinya gini gini. Terus ada beberapa dokumen yang harus kita tanda tanganin juga yang kayak gitu juga, dan semuanya baik banget. Kita ke dokter penyakit dalam juga, susternya kasih tahu Mbak nanti kesini ya. Terus kita mau ketemu perawat yang menjelaskan tentang prosedur operasi pun diantar. Terus si perawatnya juga bilang nanti kalau misalnya pas datang mau rawat inap sebelum operasi, kan kita rawat inap dulu tuh semalam karena operasinya pagi. Ngasih taunya juga ramah banget, semua pertanyaan kita juga dijawab dengan ramah banget. Perawatnya juga menguatkan kita, memotivasi kita untuk tidak takut operasi. Best deh, kayak berasa kepake BPJS, kayak berasa pasien umum. Itu mungkin memang sudah rezekinya. Oke, akhirnya hari Rabu kita datang, kita masuk jam 10 malam. Jadi kita 1 jam sebelumnya diharapkan sudah ada di sana. Kita jam 9 udah ada di sana. Terus kita ke lobby. Rumah sakit sepi banget karena udah mulai yang dijaga jarak semuanya, udah wajib masker, wajib protokol COVID-19 deh. Akhirnya kita ke pendaftaran. Terus kita bawa yang kemarin udah dipersiapkan sama perawat sebelumnya untuk prosedur operasi dan rawat inap sebelum operasi. Di bagian pendaftarannya pun menjelaskan banyak tentang nanti gini gitu, dan semuanya tuh ramah. Aku tuh ngerasa nggak ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien mandiri ya. Aku nggak tahu sih di rumah sakit lain, tapi Hermina Galaxy aku happy sekali. Akhirnya dari lobby pendaftaran dikasih tahu untuk ke suster di IGD, karena nanti tuh kan suami itu tuh dapat gelang yang pasien itu dapatnya dari IGD, dan nanti perawat dari IGD yang akan ngantar kita ke kamar. Nah gitu. Nah akhirnya kita kan dikasih tahu tuh di pendaftaran itu kalau misalnya rawat inapnya kelas 1, tapi nanti kalau ada selisih kita bayar selisihnya aja gitu. Biasalah kayak asuransi biasa gitu. Oke, sip, aku bilang. Kita akhirnya naik ke kamar. Untuk malam itu kita tidur di situ, tapi suasana rumah sakit yang biasanya memang sepi ini lebih sepi karena gara-gara si COVID-19 ini. Di awal saya udah dikasih tahu pas di pendaftaran, Ibu maaf, pasien tidak boleh ada yang menengok, tidak boleh ada keluarga pasien yang datang ke sini untuk nengok ataupun teman pasien yang nengok karena COVID ini gitu. Jadi pasien cuman boleh ditungguin sama 1 orang, sama aku aja. Kalau aku mau pulang baru nanti bisa barter sama kakak atau saudaraku yang lain. Jadi nggak boleh lebih dari 1 yang nungguin dan nggak boleh ada yang nengok. Dia bilang mohon maaf, bilang ya udah nggak apa-apa. Terus sebenarnya karena suamiku juga udah bilang dia nggak mau ada yang ditengok, mungkin karena dia gengsi kali ya, kelihatan lagi sakit. Terus udah akhirnya datang, udah datang biasa ada perawat kunjungan seperti itu. Akhirnya pas paginya ada suster yang datang, dia bilang siap ya Bapak untuk operasi nanti bla 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 bla, biasa seperti itu. Terus akhirnya jam 9 itu udah turun ke ruang operasi. Operasinya sekitar sejaman lah gitu ya, pokoknya jam 10:30, jam 11-an juga udah keluar lagi, udah naik lagi ke atas. Suamiku katanya bius total. Iya kayaknya bius total. Terus udah gitu operasi selesai, jam 11 dia naik ke kamar lagi. Terus pipisnya jadi buang air kecilnya pakai kateter jadinya, karena kan
belum bisa ke toilet kan. Nah gitu, minum masih pakai kateter itu. Terus kita nginep lagi dan besokannya baru pulang. Jadi si suamiku tuh bisa pulang kalau udah bisa mencoba buang air kecil tanpa kateter. Nah, paginya terus biasa dokter Andrenya visit juga. Dari udah gitu, udah kita masuk Rabu, Kamis, Jumat kita pulang. Dan suamiku langsung bawa mobil. Aku yang, Bapak mau di ini nggak, udah mau dibantuin nggak ini, karena aku nggak bisa nyupir, aku mau suruh abangku untuk datang gantiin dia nyupir gitu. Enggak, dia bilang enggak, aku kuatin. Iya dong, dia pulang ke rumah bawa mobil. Jadi kita tuh kayak habis piknik pergi ke rumah sakit berdua untuk operasi, pulang operasi pun kita berdua. Padahal si bapak sebelah itu baru bangun dari obat bius kayaknya kemarinnya. Tapi dia udah nyupir aja deh, alhamdulillah, tapi selamat gitu. Nah dari situ seperti yang tadi aku bacain, butuh kontrol lagi. Nah jadi dari situ kontrol seminggu sekali selama 4 kali tuh, selama 1 bulan penuh tuh, seminggu sekali kontrol. Terus kita diajarin untuk gantiin kasanya untuk tutup itu. Terus di minggu kedua dilihat jahitannya bagus atau tidak kayak gitu, karena nggak bisa kena basah. Jadi suamiku selama 1 bulan dilap gitu. Kalau mau mandi katanya bisa sambil nunduk, bukan nunduk apa, kayak ruku ya, kayak orang sujud kayak orang sholat ruku. Tapi tetap aja kita pernah coba kayak gitu, bahkan si bekas jahitannya kita tutup dulu pakai plastik, di wrap, udah dikasa, udah dipakein plastik lagi, di wrap, udah ditutup lagi pakai lakban, lembab masuk. Jadi kayak bikin jadi basah. Akhirnya ya udahlah, nggak usah mandi. Akhirnya pas dikasih salep juga. Setelah itu seminggu selama 4 kali, berarti kan udah sebulan. Nah abis itu baru kontrol lagi 1 bulan berikutnya. Nah setelah 1 bulan berikutnya, alhamdulillah bekas jahitannya udah lurus semua, udah rontok semua. Terus kayak korengan gitu, tahu kan kalau di situ kayak korengan abis itunya tuh udah rontok semua juga, udah bagus semua juga. Nah bulan Juni 2020 kita harus kontrol lagi yang sebulan berikutnya lagi. Ini berarti kontrol setelah 3 bulan. Nah biasanya katanya efeknya itu biasanya kelihatannya di 3 atau 4 bulan. Alhamdulillah kemarin sih di bulan kedua, kontrol bulan kedua, udah dicek lagi, udah ke radiologi lagi, udah di USG lagi. Alhamdulillah hasilnya bagus, hasil operasinya tuh bagus. Yang varikokelnya sudah tertangani dengan baik, jadi tinggal recovery-nya aja gitu. Jadi bulan Juni ini kontrol ketiga. Terus nanti dikasih tahu lagi sama dokter Andrenya apakah perlu kontrol di bulan keempat atau tidak. Intinya bulan ini kita tetap harus kontrol di bulan ketiga, karena memang perlu dilakukan terus dilakukan ceknya 3-4 bulan gitu. Dan kita 0 rupiah banget. Jadi kontrol operasi, kontrol obat-obatan, semuanya tidak mengeluarkan biaya apapun. Kalau BPJS kan memang obatnya generik, ya kan. Cuma alhamdulillah di suamiku obatnya tuh cocok gitu. Proses recovery-nya juga sesuai dengan yang dokter bilang. Jadi karena dokter suka bilang nanti nih di minggu kesekian biasanya koreng-korengnya luruh gitu, nanti nih biasanya di minggu kesekian bentuk
bentuk bekas operasinya bagus gitu, dan suamiku tuh sesuai gitu, apa yang terjadi di suamiku tuh sesuai gitu. Jadi kami merasa oke, obat generiknya juga oke kok gitu. Dan yang bikin kita happy itu sebetulnya selain operasinya berjalan dengan baik, operasinya sesuai harapan kami, pelayanannya itu loh bikin happy, karena kami merasa dilayani dengan baik. Kami merasa dilayani tidak seperti pasien BPJS yang kadang suka di lempar sana lempar sini, kadang kita jadi emosi ya, itu nggak baik banget. Dari mulai kasirnya, dari mulai farmasinya pas mengambil obat, radiologinya, laboratoriumnya, susternya, bahkan dokter Andrenya sendiri yang suka bercanda di dalam, itu kayak bikin kita yang kayak happy banget. Yang akhirnya tuh kita tuh ngerasa kalau memang sudah jalannya dari Allah, ini saatnya kami operasi, kayak semuanya lancar, blas. Kayak semuanya tuh nggak ada halangan, nggak ada rintangan gitu. Karena memang mungkin kami mikirnya ya memang mungkin sudah saatnya sekarang suamiku tuh operasi gitu. Ini Tuhan tuh memang, Allah tuh kasih kita kesempatan operasi di tahun ini, di bulan ini. Makanya semua jalannya lancar banget, alhamdulillah banget. Kita yakin mungkin sebentar lagi doa kami dijawab, mungkin sebentar lagi doa kami diijabah. Bukan berarti selama ini Allah tidak pernah menjawab doa kami selalu dijawab, yang memang baik versi Allah. Kan doa kita tuh banyak banget, tapi kan mungkin tidak semuanya menurut Allah doa kita tuh baik gitu. Itu tuh belum tentu semuanya baik untuk kita, maka yang dia jawab adalah yang memang baik-baik untuk kita gitu. Dan mungkin kita berharap salah satunya sebentar lagi Tuhan bisa percaya pada kami untuk menitipkan kami keturunan. Tapi balik lagi, semua adalah hak prerogatif dari Allah. Allah yang punya hak untuk memilih kami punya keturunan atau tidak. Yang penting kita ikhtiar terus, berdoa terus supaya Allah percaya pada kami, percaya pada kami bahwa kami bisa mengurus makhluk ciptaan Allah. Amin. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pasangannya, suaminya, atau buat emas-emas, aa, om-om, bapak-bapak, opa-opa yang punya riwayat penyakit yang sama suamiku, varikokel, coba BPJS dulu. Coba usahain BPJS dulu. Karena kami bisa pakai BPJS, tapi mungkin agar lebih mudah minta surat rujukannya, kayaknya harus USG dulu. Kalau misalnya punya hasil USG-nya, dokter di BPJS juga secara otomatis biasanya dia langsung rujuk kita ke rumah sakit, ke dokter urologi gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya belum punya USG langsung, biasanya agak sulit. Jadi mending ke rumah sakit dulu, ke dokter urologi, terus udah gitu bikin USG ke radiologi juga. Nah, baru abis itu pas mau operasinya coba dibawa hasilnya ke klinik yang vaskes utamanya itu, minta surat rujukan gitu. Alhamdulillah banget. Yuk kita sama-sama berdoa. Aku juga berdoa buat teman-teman semuanya yang pejuang promil kayak kami. Kami tahun ini sudah di tahun ke 7,5 tahun. 7,5 tahun. Yuk buat teman-teman yang sama-sama sedang ikhtiar, sama seperti kami ikhtiar untuk punya keturunan di tahun ini, yuk saling mendoakan. Aku doain teman-teman semua juga segera dijawab doanya, segera diijabah doanya. Pun kalian doakan kami ya, semoga tahun ini kita mendapat kado yang luar biasa dari Allah. Tapi tetap jangan putus semangat ya. Oke. Ih gila, udah mau 20 menit nih. Maaf ya kalau agak jadi ngawur kesana kemari. Pokoknya intinya
video ini tujuannya adalah untuk menguatkan teman-teman semua yang punya masalah seperti kami. Hayu 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 kita tawakal, hayu 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 kita ikhlas, hayu hayu kita ikhtiar, tetap berdoa, selalu ada jalan keluar. Buktinya kami jangan seperti kami dulu yang terlalu banyak takut anak ini itu. Ternyata semuanya tuh dimudahkan kok. Oke, di video selanjutnya aku mau ngasih tahu multivitamin apa yang suamiku minum, suplemen atau vitaminnya itu bukan dari dokter sih, yang suamiku minum untuk membantu memperbanyak sperma, memperbaiki bentuk atau melincahkan gerakan spermanya. Oke, sip. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Maafkan kewawuran aku kali ini. Dah.